atau Pak Guru nih nyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, Pak Sunarso. Ya, hari ini kita ngobrol berdua Pak Narso berkaitan dengan kegiatan nanti supervisi akademik dengan paradigma coaching yang akan kita laksanakan. Sebelum itu, saya ingin kita berdiskusi dulu lah tentang hal-hal nanti yang akan saya dan Bapak laksanakan di dalam kelas. Ya, sekarang ini sebelum ataupun nah, yang pertama adalah tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi ada tiga variabel ya yang akan laksanakan. Yang pertama adalah pra supervisi saat ini yang kita lakukan, Pak. Ya, Kemudian nanti supervisinya, prosesnya di kelas, dan kemudian pasca setelah pelaksanaan supervisi nanti apa yang kita bisa dapatkan. Terus kemudian saya ingin sebelum saya nanti masuk ke dalam kelas Bapak, ingin menanyakan terlebih dahulu tentang kira-kira nih kompetensi coaching apa nih yang Bapak inginkan untuk dikembangkan di dalam kelas. Kira-kira ada hal dari pembelajaran Bapak di kelas yang kemudian Bapak ingin kembangkan. Kalau ada masalah boleh. Pada prinsipnya atau bisa juga kita sebut sebagian besar atau pada anak itu pertama mengkondisikan anak supaya fokus terhadap apa yang kita sampaikan yang besar. Karena ada kalanya kan namanya anak itu ketika dunia masuk kelas pasti punya latar belakang atau berikut permasalahan. Kita masuk jam pertama mungkin anak-anak itu ada kalanya membawa beban dari rumah. Tapi ketika kita masuk pada jam berikutnya berarti kan sebelumnya ada guru yang masuk itu. Ketika guru sebelumnya bisa jadi anak masih punya problem. Sehingga ketika saya masuk atau guru yang baru masuk, termasuk saya menghadapi kelas yang baru gitu, ada kalanya kita menghadapi permasalahan bagaimana anak itu supaya terhadap apa yang kita sampaikan. Karena itu tadi ada latar belakang. Ada kalanya anak itu masih fokus pada tugas-tugas guru yang sebelumnya ketika saya masuk atau guru matkul yang masuk khususnya termasuk saya, itu ada kalanya ada waktu-waktu yang harus di situ harus mengkondisikan anak supaya punya fokus. Yang kedua kendalanya yang terjadi itu sebagian besar anak belum bisa memanage dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita diskusi bersama-sama dalam masalah pokok bahasan yang kita bahas, ada kalanya anak itu kita arahkan untuk mencoba. Kalau nggak mencoba, anak nggak bakalan gitu. Ketika belajar, saya selalu mengatakan ketika belajar masih boleh salah. Karena di situ tempatnya berlatih. Nah, ketika belajar mau mencoba, otomatis kan ketika mencoba punya pengalaman. Yaitu yang sangat sulit diterapkan. Kemudian kendalanya, anak itu kadang-kadang tidak mau usaha, itu yang jadi masalah. Usaha masih kurang. Padahal kami sudah memberikan solusi. Ketika kamu ingin mencoba, punya masalah nggak ngerti, silahkan gabung kepada kawannya yang ngerti. Belajarlah dari kawan yang ngerti. Itu ada kalanya anak masih segar. Begitu juga anak yang sudah mengerti atau sudah paham, kita arahkan sebagai tutornya atau pengganti atau membantu dalam artian menularkan ilmunya. Dan saya selalu berpesan kepada anak-anak supaya jangan takut ilmumu terambil ketika kamu ngajarin kawan. Pengalaman membuktikan bahwa kalau kita itu memberikan ilmu kepada teman, ilmu kita bukan kurang, tapi akan selalu. Nah, disitulah letak kelemahan anak-anak kita untuk
mencoba itu yang sangat berat. Baik. Jadi prinsipnya itu Pak Adi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, hal-hal yang kompetensi yang ingin Bapak kita kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah bagaimana pertama mengkondisikan anak agar dia mampu fokus dalam mengikuti pelajaran Bapak ya. Terus lalu yang kedua Mau mencoba. yang kedua adalah Bapak melihat sebagian besar anak belum bisa memanage dirinya. Di antaranya adalah anak-anak belum berani untuk mencoba atau terkesan tidak ada usaha. Kurang ada usaha. Sehingga masih ada unsur ketergantungan. Kalau enggak diarahkan, ditunjukkan, di situ belum punya atau belum muncul inisiatifnya. Berarti secara spesifik nanti atau gini, Bapak melihat kondisi anak-anak kalau dihitung dari angka 1 sampai 7 dari 1 sampai 10 mengenai kondisi anak yang kurang fokus, anak yang belum berani mencoba atau berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 di kelas yang Bapak ajar nih, anak-anak berada di kondisi yang mana dari 2 permasalahan tadi? Di permasalahan yang muncul tadi, saya kondisinya kalau dilihat dari rata-rata kan 40 ya, 40 siswa. Yang muncul itu paling dari 40 hanya sekitar 4 sampai 6 anak ya, 4 sampai siswa. Kalau dari skala 1 sampai 10 paling baru sampai angka 4 atau 5 aja. Iya. Padahal saya sendiri kalau ketika mengajar, kalau ada anak yang mau tampil ke depan atau menyampaikan pendapatnya, itu saya kasih reward. Jadi ibaratnya anak itu rewardnya tidak harus berupa hadiah besar-besar. Saya tadi absennya. Katanya absennya anak ini kasih poin 1 kalau tampil. Yang tampil yang kedua kasih poin 2. Sehingga kalau setiap hari sering tampil akan muncul di absen itu. Oh ini anak yang aktif, anak yang dalam penilaian kami ada anak yang aktif, ini yang anak sama sekali tidak mau berdiam diri saja atau pelengkap kelas berarti kan. Baik, Pak Narsad, berarti dari hal yang kita bicarakan ya sebelum kita melakukan supervisi, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik kelas Bapak. Berarti apa nih kira-kira menurut Bapak nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik kemudian ingin saya observasi dari metode yang Bapak gunakan, kemudian apakah dari kondisi anak? Ya bisa metode anak, bisa kondisi anak. Jadi itu yang bisa difokuskan. Yang saya cenderung tingkatkan itu adalah tentang kondisi anak, supaya anak itu bagaimana punya motivasi untuk mencoba. Karena kebetulan saya sendiri mengajar matematika. Kalau anak tidak mau mencoba, ya nggak bakalan ngerti, nggak mau nulis, nggak bakalan ngerti. Prinsipnya seperti itu. Nah, lalu untuk menurut Bapak nih lagi ya tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita lakukan ini, apa sih yang sebetulnya Bapak inginkan? Artinya ketika Bapak menyampaikan tadi ya permasalahan atau hal yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini, kira-kira target Bapak nih setelah kita melakukannya atau nanti saya ke kelas dan kemudian ada observasi yang ingin Bapak capai dan pada umumnya saya ingin melihat peserta didik itu sejak apa yang kita ajarkan tahu ilmunya. Karena pada prinsipnya hidup ini kalau sudah tahu ilmunya, sesulit apapun akan mampu diselesaikan. Karena pada prinsip ke depan itu semuanya butuh ilmu. Setiap permasalahan, setiap hidup itu kan punya masalah. Jadi anak kalau punya masalah pasti kalau punya ilmunya ya selesai lah, gampang diselesaikan. Tapi kalau anak nggak punya ilmunya, semudah apapun masalah nggak bakalan diselesaikan. Saya. Jadi capaian dari tujuan ini, Bapak ingin melihat ada perubahan bahasa sikap lah dari anak-anak, dari kehadiran dia di dalam kelas, artinya fokus dalam mengikuti pelajaran. Lalu kemudian juga anak-anak minimal dia memiliki keberanian untuk berusaha tampil. Karena kan bagian tujuan pendidikan kan gitu.
Ya. mau bisa tampil performan di depan kawan-kawannya. Itu bagian daripada potensi yang dia miliki. Baik. Oke. Langsung. Oke. Mungkin hari ini kita akan segera nanti melakukan supervisi di kelas. Bagus. Saya akan melihat Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Kali ada hal-hal yang jadi kita bisa evaluasi setelah itu ya Pak ya. Ya. Baik, sampai ketemu Pak di kelas ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semuanya. Oke, Sip. Saudara, maju lagi Pak, maju lagi. Mari mana Pak? Saudara, udah Pak. Baik, terima kasih. Semuanya sudah siap belajar? Ya. Oke, silakan untuk memfokuskan diri. Duduk terlebih, dudukkan kepala, ikuti perintah Bapak. Renungkan dulu apa yang akan kita lakukan hari ini untuk mata pelajaran apa. Siap? Tundukkan kepala sekian detik. 1, 2, 3. Perhatikan dalam hati apa yang akan kita pelajari ini, fokuskan. Apakah kalian sudah siap? Jawab dalam hati masing-masing. Siap? Sudah cukup? Kita akan mulai belajar. Ada PN? Ada. Dikerjakan? Berapa soal? 1. Siapa yang merasa belum? Sebelum Bapak keliling. Udah semua ya? Silakan dicoba dulu ke depan. Dibalik. Elena bawa hasil pekerjaannya tulis dulu. Sebagai bentuk pemanasan kita cek dulu mana. Ya. Kemarin masih jenis-jenis persamaan kuadrat, jadi mampu menjelaskan tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Kita sambil menunggu apa yang disampaikan atau ditulis oleh Elena. Ada berapa yang Bapak kenalkan kemarin? Ada 4. Yang pertama apa? Persamaan kuadrat biasa atau yang dikenal dengan bentuk umumnya. Yang kedua, oke, persamaan kuadrat murni. Kemudian yang berikutnya, persamaan kuadrat tak lengkap. Yang terakhir, persamaan kuadrat biasa. Syaratnya apa? A-nya bernilai 1. Kalau persamaan kuadrat murni syaratnya C-nya bernilai 0. Kalau yang ketiga apa? Tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap syaratnya sudah disampaikan belum? B-nya sama dengan 0. Kalau yang keempat apa? Sudah? Baik. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional ya. Berarti syaratnya A, B, dan C-nya berupa bilangan rasional atau yang disebut bilangan yang terukur. Ya. Baik. Karena P-nya cuma 1, coba kita analisis. 2x kuadrat dari mana itu? 2x dari mana? Coba jelaskan, Elena. Melihat posisi apa yang kalian tulis. Ya, menyamping. Ya. Oke, kemudian.
Ya. Oke. Oke, itulah yang dinamakan persamaan kuadrat. Kemarin Bapak katakan persamaan kuadrat itu tersusun dari berapa kata? Persamaan kuadrat ada berapa kata? 2, persamaan dan kuadrat. Luar biasa, terima kasih untuk Elna. Karena ditunjuk berarti ribetnya nanti gila, ya. Tapi tetap Bapak hari Bapak. Paham ya? Jadi kemarin jenis-jenis, sekarang kita masuk ke tujuan berikutnya, yaitu menentukan akar. Tulis mampu menentukan atau menemukan, boleh. Bapak bagus ya. Ada yang beda jawabannya? Kalau beda berarti silakan diperbaiki nanti ya. Tulis tujuannya. Mampu menemukan. Ini tujuannya keberapa ini? 4. Dan keempat. Tujuan keempat. Mampu menemukan akar atau faktor. Akar atau faktor dari persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat. Coba dibaca ulang. Tujuannya apa tadi? Andreas, coba dibaca ulang, Andreas. Mampu menemukan akar atau faktor dari persamaan kuadrat. Oke, paham ya tujuannya ya? Target kita itu yang akan kita capai supaya kalian paham. Videonya nggak ada mempan lagi. Oke, mampu menemukan. Mampu menemukan akar atau faktor dari persamaan kuadrat. Balas video lagi. Oke, baik. Yang pertama, ini kita bagi menjadi 4 nantinya. Ya. Yang pertama, persamaan kuadrat dengan bentuk persamaan kuadrat persamaan kuadrat dengan model atau bentuk, boleh. Model P kali Q sama dengan 0. Apa maksudnya? P kali Q sama dengan 0. P kali Q, bukan X ya, P kali Q sama dengan 0. Maksudnya apa? Ada yang tahu? P kali Q sama dengan 0. Artinya apa? Berarti nilai P dikalikan nilai Q akan menghasilkan 0. Nah, modelnya seperti apa? Ada di dalam buku juga. Ya, modelnya paling contohnya seperti ini. Contoh. Perhatikan, fokuskan. Contohnya 2x kali. Di sini umpamanya Bapak tulis 3x tambah 1 sama dengan 0. Mana yang berperan sebagai P-nya? Kalau 2x kali 3x plus 1. Mana yang berperan sebagai P-nya? 2x. Mana yang berperan sebagai Q-nya? 3x. Nah, dari sini
kita akan mencari akarnya atau faktor. Faktor itu apa sih? Masih ingat? 10 sama dengan berapa kali berapa? 1 kali 10. Bisa 1 kali 10. Berarti 2 kali 5 kali 10 kali. Nah, pasangan bilangan itu kalau dikalikan menghasilkan berapa tadi? 10. Berarti faktor itu apa? Faktor bilangan. Pasangan bilangan kalau dikalikan menghasilkan bilangan tertentu. Itu juga dalam persamaan ini. Berarti pasangan bilangan nilai P dan nilai Q kalau dikalikan bernilai 0, kan gitu? Ya nggak? Nah, bagaimana untuk menemukan nilai variabel X ini berapa nantinya supaya kalau dioperasionalkan bernilai 0? Siapa yang bisa? Hampir sama kan kemarin yang Bapak kasih contoh kan? Nah, caranya sama kan? Berarti mencari nilai. Ini udah menjadi faktornya ya, menjadi faktornya. Kalau disatukan itu jadi berapa itu? Kalau dibuat persamaan ini adalah faktornya, yang bawah Bapak Urya menjadi 2x kali 3x. Jadi berapa? 6. X kali X apa? Angkat 2. Berarti 2x kali 1 berapa? 2x kali 1 2x. Berarti tambah di sini ya, 2x sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan kuadratnya, ini adalah faktornya. Jadi bisa dibalik, bisa jadi Bapak nanti akan yang kedua kasih contoh bentuk persamaan kuadrat, carilah faktornya. Kemudian kalau udah dicari faktornya, baru dicari nilai X1 dan X2 nya supaya memenuhi X berapa supaya 0 ketemu sama dengan 0. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan nilai X1 nya? X1 nya berarti kita menggunakan nilai P. Nilai P berapa tadi? Nilai P 2x. Berarti 2x sama dengan 2x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dibagi 2 berapa? X2 nya bernilai 3x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 0 kurang 1. Berarti 3x sama dengan min 1, ya kan? Sekarang x nya berapa? Kalau x tadi kan dibagi 2, berarti min 1 per 3. X1 nya ini, X1 nya ini kalau dibuat himpunan penyelesaian X1 dan X2, maka X1 nya berapa? X2 nya X1 per 3. Sekarang kita buktikan pembuktian. Apakah betul jika X nya 0 atau X nya min 1/3 menghasilkan 0 sama dengan 0, kan gitu? Silakan dicoba. Jika X1 sama dengan 0, maka boleh nggak pakai atas? Kalimat yang atas boleh nggak? Boleh. Kalimat yang bawah? Boleh. Pilih yang mana yang gampang? Oh, yang bawah. Silakan. Maka berapa itu? 6x kuadrat ditambah berapa? 2x sama dengan 0. Nah, sekarang 0 ini kita apakan? Substitusikan ke dalam nilai variabel x nya ini. Berarti ini 6 kali 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 berapa? 0 kan? Ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti ini berapa nilainya? 0 juga kan ini? Juga ini 0 sama dengan 0. Silakan tulis nanti tugas kalian membuktikan yang min 1/3. Silakan ditulis. Jika x min 1 sama dengan min 1
per 3, maka 6x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Silakan substitusikan. Berarti ini terbukti. Silakan. Untuk pembuktian yang kedua bisa didiskusikan. Ingat, nanti akan melibatkan penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan. Silakan tulis dulu, kemudian yang tapi ada nggak yang sudah berani mencoba? Sudah ada yang berani mencoba? Bapak tawarkan dulu. Belum menunggu menulis seluruhnya. Untuk pembuktian yang kedua bisa didiskusikan dengan kawanmu. Nah, sekarang guys, buktikan tuh. Jika x min 1/3 atau negatif 1/3, maka 6x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Apakah nanti 0 sama dengan 0? Parsaman. Parsaman bukan parsa kelas C ya. Andreas sudah bisa menjawab. Ayo Charlie, jangan ngomong. Udah nulis belum? Ya, minimal kalian punya pengalaman menyalin. Kalau sudah menyalin berarti pernah membaca, ya kan? Kalau pernah membaca berarti sudah berlatih menganalisis. Kalau sudah, Elena, belum, silakan buktikan. Berarti melibatkan nanti pecahan, penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan. Berarti cukup. Lu gimana lu? Sudah ada pemahaman? Ya, lurus tahu bang? Biasanya udah. Belum. Sama dengannya diluruskan, biasakan ya. Biasakan sama dengannya diluruskan. Kalau bersusun ke bawah. Gimana, Elena? Sudah ketemu? Bilang. Silakan, negatif 1/3 disubstitusikan ke variabel x sebagai pengganti x. Ya, siapa yang udah? Silakan diskusikan dulu dengan kawanmu. Silakan semuanya mencoba. Prinsipnya kita harus mampu mencoba. Udah belum, Das? Ya, silakan. Silakan kerjain depan. Cukup di situ?
Sudah baju surat ya? Iya. Kita sambung lagi. Jangan. Ada mabuk. Ya, tunggu sudah, saat tunggu rencana abang alias dikurung ya, Vietnamnya dikurung. Nol sama dengan Hah? Ya. Ini bagi nol ya, berarti nol sama dengan nol. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan. Untuk penegasan, ini bukan 6 1/9, tapi 6 kali 1/9. Karena ini hasil dari dibatasi ya, simbolnya titik dibatasi titik. Kalau nggak dibatasi titik nilainya beda lagi. Paham ya? Oke, negatif 1/2. Berarti kan negatif 1 juga kan? Nah, ini tadi negatif karena negatif kali negatif. Oh, ini persentase 1 ini jadi 9 ya. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan nanti setelah istirahat. Nanti akan Bapak balik contoh yang kedua. Hari tadi Bapak memberikan contoh memulai dari faktor, kemudian dikembangkan jadi persamaannya. Nanti akan Bapak kembangkan yang kedua, persamaan, kemudian kalian mencari faktornya, baru mencari himpunan kecil-kecilnya berikut pengujian. Oke? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kita terlebih dahulu. Ada masalah nggak? Very good, Pak Haji. Well, Masih langsung mati Pak. hari ketiga ikuti Jack Andreas yang mau mencoba dan mau tampil di depan kelas. Parah juga Bedo. Ya. Maksudnya sama mau mencoba dan mau tampil di kelas, khususnya di depan kelas. Bapak perhatikan baik-baik. Ini dikurung ya supaya lebih jelas. Sehingga negatif 1/3 dipangkatkan 2. Negatif kali negatif positif. 3 kali 3 9 ya. Kemudian ini juga dikurung. Nah, setelah dikurung penyebutnya karena ini penjumlahan, penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu dengan namanya apa? KPK. KPK singkatan dari apa? Itu kalau tata negara kita tentang korupsi. Kalau KPK dalam matematika kelipatan persekutuan terkecil ya. Oke, sehingga didapat disamakan dengan penyebut berapa ini? 9. 9 bagi 9 berapa? 9 bagi 9. 9 bagi 9. 1 kali 6. Nah, maka ditulis 6. 9 bagi 3. 3 kali negatif 2. Negatif. Nah, karena penyebutnya udah sama berarti 6 ditambah negatif 6. 0 bagi 9. Berarti 0 sama dengan terbukti. Saya belum tadi soal. Oke, ini tadi Bapak belum review persamaan kuadrat dengan model P kali Q
sama dengan 0 dengan cara distributif. Tambahin dengan cara distributif. Jadi dari sini diure menjadi ini akan disebar namanya. Diure, maka distributif. Nah, sekarang akan Bapak balik soal yang kedua ini. Dari persamaan kuadrat kemudian kita tentukan akar atau faktornya. Nomor 2 itu Bapak kasih permasalahan 12x kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Nah, sekarang tentukan faktornya. Pertama tentukan dulu faktor. Yang pertama tentukan dulu faktornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mau mengambil sesuai dengan yang sudah diinformasikan kemarin ya. Untuk kegiatan Maulid nanti anak-anak dikenakan infak sekitar 35.000. Nah, 35.000 itu bisa dicicil. Apakah mau memberikan dulu 10.000, 15.000, tapi jangan 2.000 ya. Kalau 2.000, 50.000 cuma biar gampang menulisnya. Silakan, ada nggak yang hari ini barangkali mau mencicil dulu, Pak? Saya ada 10.000 atau saya ada 15.000. Pak Untuk Maulid ya. Untuk Maulid Nabi silakan. Kalau belum ada nanti disampaikan saja ke orang tuanya. Jadi untuk Maulid dikenakan infak per orang 35.000. Saja. Langkah pertama apa yang kita cari? Akar atau faktornya. Coba perhatikan. Ini ada 12, ini ada 8. Ya kan? Ada 12, ada 8. Coba perhatikan dengan cermat. Ini maaf kurang X ini. Tambah X. Nah, kalau kita cari faktornya, berarti faktor dari faktor persekutuan dari 12 dan 8 itu berapa? Itu FBB-nya. Mau pakai FBB boleh, pakai faktor persekutuan boleh. Yang enak pakai FBB ya. Tapi tidak harus pakai FBB juga bisa. Contohnya ini, mau pakai 2 saja Pak. Berarti 2 kali berapa supaya 12? 2 kali berapa supaya 8? Berarti bisa kita pakai 2x kali ya berapa tadi? Berarti apa? 6x. Kenapa pakai x? Karena x kali x pangkat 2 ditambah berapa? Berapa? 4 apa 4x? 4 saja. Kalau 4x nanti pangkat 2 sini. Berarti sama dengan atau boleh menggunakan FBB 4 ya kan? Kalau pakai 4x berarti di sini berapa? 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah sekarang Bapak minta tentukan nilai x1, x2 yang barisan sebelah sini, menguji ini cari x1, x2 nya sampai pembuktian. Deretan sini menguji ini, tentukan nilai x1 dan x2 nya dan buktikan apakah nanti 0 sama dengan 0. Paham? Selamat mencoba. Silakan. Ini menguji sebelah sini, yang ini diuji oleh sebelah sini. Bekerja sama boleh, saling memberitahu kalau ngerti. Yang nggak ngerti silakan bergabung ke yang ngerti, jangan berdiam diri. Nah ini udah kelihatan diskusinya, belum. Silakan berbalik badan boleh. Coba badan boleh coba. Berbalik badannya dengan teman yang lain, jangan
bersama anggota yang nggak kelihatan. Kita akan membuat robot. Silakan cari teman yang mau diajak untuk kerjasama dan menyelesaikan masalah. Prinsipnya mau mencoba. Bandel. Kelas kebetulan. Kalau sudah ada yang mewakili ke depan, waktunya terbatas. Ya silakan tentang X1 X2-nya. Berarti X1-nya pakai nilai P ya kan? Nilai P-nya yang mana kalau seperti ini? 2X sama dengan 0 kan? P. Kalau yang Q-nya yang mana? Ini kan? Q sama dengan 0. Ini P-nya. Nilai P-nya ini. Kan P kali Q sama dengan 0 tadi kan? Berarti ini kita anggap nilai P, ini nilai Q. Berarti mencari X1 pakai nilai P sama dengan 0. Ya, silakan seperti pola yang sudah diajarkan tadi. Sebelah kanan pun sama. Nah, sekarang kita buktikan apakah keinginan penyelesaiannya sama. Ya, dia harus bisa nih. Kalau bisa nih kamu. Udah belajar begini nih. Oh, masa belum? Ini yang sederhana ini. Ayo bro, brother. Diskusikan dengan kawanmu. Sampai mana? Coba sini, pelopornya sebelah kiri, sana sebelah sana. Andreas, pelopornya. Gak bisa diem lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kabarnya, sehat Mas Sunarso ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Pak Sunarso, tadi kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya, yang berparadigma coaching. Bisa melihat kondisi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Pak Sunarso laksanakan di kelas. Ini akan menjadi banyak masukan nanti buat kita berdua dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang di awal tadi Pak Sunarso sampaikan. Baik, Pak Sunarso, melihat apa yang Pak Sunarso laksanakan pada kegiatan pembelajaran di kelas saya. Bagaimana kira-kira Pak Sunarso memahami atau mengalami ini? Dalam proses awal
proses dan proses akhir. Tadi pas kebetulan anaknya lagi kelihatan punya motivasi yang sangat tinggi. Tadi pernah mencoba untuk memfokuskan diri dulu untuk menghilangkan hal-hal yang mungkin mengganggu pikirannya, baik selama trik seperti itu Saya bisa luar biasa. Jadi akhirnya anak fokusnya benar-benar ke dapat belajar. Saya dapat kan karena ini pembelajaran selalu saya urutkan dari yang mudah ke yang susah, sehingga selalu saya munculkan tujuannya dan pembelajaran selalu saya munculkan sehingga anak itu biar tahu arahnya, supaya apa sih yang akan digali dalam belajar. Ya, setelah dituliskan tugas, tuliskan permasalahannya, anak bisa mengetahui tujuan apa, sehingga tahu, sehingga kemudian waktu berlanjut, akhirnya setelah dimunculkan anak bisa membedakan mana yang dinyatakan pernyataan ini, mana yang dinyatakan pernyataan ini, sehingga anak bisa merangkumnya. Setelah itu kita uji dengan berbagai macam variasi. Alhamdulillah di menjawab itu ternyata tidak harus terpaku pada salah satu jawaban, lain bisa dikembangkan. Yang penting anak mau berusaha, itu mau mencoba berusaha, akhirnya bisa. Memang tidak semuanya anak mampu, tapi paling tidak yang mampu memberikan motivasi kepada anak-anak yang itu tadi pesan dari guru, bagaimana kalau tidak mampu ya bergabung pada kelompok yang dianggapnya punya kemampuan yang tinggi, sehingga kemudian yang merasa bisa ya jangan sungkan untuk memberikan penjelasan kepada. Alhamdulillah dengan cara seperti itu paling tidak membangun anak untuk menunjukkan potensinya masing-masing. Yang ngerti ngajari, yang nggak ngerti bisa mencari supaya jadi. Jadi kesimpulannya Pak ya, Ya. Bapak sebetulnya telah tercapai lah artinya kompetensi yang Bapak inginkan. Bagaimana kemudian tadi siswa bisa fokus dalam kegiatan belajar yang tadi Bapak mulai dengan kegiatan mindfulness, memfokuskan siswa dalam satu titik, sehingga dia betul-betul bisa hadir di dalam kelas itu untuk mengikuti kegiatan. Tekniknya nanti banyak, ada bisa nanti Bapak sambil mendengarkan lagu misalnya kalau ada sound ya, misalnya. Atau kemudian Bapak menambah kata-kata yang lebih memotivasi siswa untuk kemudian dapat. Ini juga bisa nanti pertemuan saja. Jadi tadi saya melihat Bapak ketika memberikan kesempatan kepada siswa maju, kemudian menjawab pertanyaan atau bekerja sama dengan kelompok, juga sudah sangat luar biasa. Kira-kira ada hal-hal lain lagi tidak Pak yang Bapak ingin lanjutkan atau ingin Bapak kembangkan nih? Potensi apa yang Bapak ingin kembangkan untuk pertemuan selanjutnya? Ya, potensi yang harus dimunculkan supaya anak selalu fokus terhadap pelajaran yang dilakukan dengan awal tadi, memfokuskan pikiran anak-anak supaya menghilangkan ibaratnya hal-hal yang negatif dalam pikirannya, sehingga fokus pada mata pelajaran yang dia hadapi. Ya, mulai jam pertama banyak jadi hal-hal yang dibawa dari lingkungan rumah atau lingkungan perjalanan, hilangkan fokus pada belajarnya. Kalau pergantian pelajaran, bagaimana memfokuskan diri pelajaran yang sedang dilaksanakan, kemudian menghilangkan atau paling tidak mengurangi beban pikiran yang pelajaran sebelumnya. Jadi itu lebih efektif, sehingga apa yang kita inginkan atau yang guru inginkan itu bisa gampang diterima oleh anak. Mas Narso, jadi dari apa yang kita laksanakan pada hari ini, menurut saya kegiatan pembelajaran yang Bapak pimpin dalam kelas itu sudah sangat luar biasa. Bapak bisa mengkondisikan anak-anak dengan baik,
antusiasme anak-anak juga dalam kegiatan pembelajaran sudah terlihat ya Pak ya. Artinya anak-anak kemudian sebetulnya matematik itu kan bisa dikatakan sebagai salah satu pelajaran yang anak-anak barangkali tidak menyukainya. Tapi dengan cara-cara belajar yang Bapak laksanakan bisa jadi bahasanya pandangan tersebut bisa jadi kemudian tergeser dan ya Pak. Ya, pada prinsipnya begini Pak Adi, pada prinsipnya bagaimana kita membangun persepsi anak supaya dia mau, supaya tidak takut. Berarti selalu kita katakan ketika belajar itu masih boleh salah, jangan sampai nanti kita terjun ke dunia kerja atau dunia usaha, itu yang penting jangan salah. Ketika belajar silakan mau salah berapa kali silakan, tapi dengan catatan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi prinsip belajar yang saya terapkan tadi itu bukan prinsip yang belajar yang terbaik, mungkin yang lebih baik lagi. Jadi tapi kebaikan itu tentunya harus kita sesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai kita kondisinya anaknya seperti potensi, tapi kita mengambil posisi yang jadi saya rasa itu yang bisa kami sampaikan tadi Pak Adi, dari pengamatan Pak Adi. Dari evaluasi Pak Adi bisa dikembangkan lagi pada rekan-rekan yang lain atau bisa dideskripsikan supaya pembelajaran. Baik Pak Sunarso, terima kasih juga atas masukannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama hari ini. Bapak laksanakan hari ini tentu akan menjadi catatan khusus bagi saya. Kita bisa sampaikan ya Pak ya rekan-rekan semua bahwa sebetulnya dalam memulai kegiatan belajar kita harus memfokuskan. Yang kedua kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani mencoba ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Sampai jumpa di dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oke, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.